pelayanan itu menentukan posisi kita. Jadi Yesus yang merendahkan diri itu terus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan diri menjadi hamba, pelayan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi pelayanan kita ini, kalau itu benar-benar kita lakukan untuk Tuhan, bukan ada pikiran yang lain-lain supaya terkenal, supaya ini, supaya beruntung. Tapi kalau itu kita buat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti Tuhan memberkati di sini sampai di surga kekal selamanya. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melayani Tuhan dari penyerahan kita mengisi formulir juga di tahun yang lalu, dan sekarang kita mengadakan evaluasi untuk kita lebih baik. Biarlah pelayanan kita semakin sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, pelayanan itu pertama-tama harus selalu dalam rendah hati. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi pelayanan itu sangat penting, dan sebagai apa yang merupakan imbalan pelayanan itu adalah besar risikonya, besar juga tanggung jawabnya, besar juga yang harus ditanggung buat melayani secara benar. Tetapi kalau melayani secara benar itu adalah menjadikan posisi kita di hadapan Tuhan. Rasul Paulus dalam melayani itu tidak melayani secara dunia, secara umum. Karena ada pelayanan untuk ketenaran, ada pelayanan untuk mendapatkan keuntungan jasmani, ada juga pelayanan untuk hal-hal yang duniawi ini. Tapi kalau kita lihat, Rasul Paulus melayani dengan rendah hati, dengan rendah hati segala. Ini juga bukan dengan rendah hati saja, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini Rasul Paulus, dia berkata bahwa dia selalu mengambil teladan Yesus. Dia selalu mengikuti Yesus. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 11 ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus di dalam melayani itu dalam rendah hati, itu juga mengambil teladan Yesus Kristus. Itu
Sebabnya kalau kita baca Filipi ini biarpun ratusan kali kita baca, tapi di dalamnya itu nggak habis-habis makna yang luar biasa. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita baca di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi itu dia artinya, dia merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan itu merendahkan sampai kosong. Nah, jadi tidak ada lagi sedikit pun yang mengganjal, kosong. Namanya kalau kosong, kita lempar sesuatu di dalamnya ya pasti masuk ke dasar. Dan dasar adalah yang paling rendah. Nah, di situ. Jadi Rasul Paulus dia berkata dengan rendah hati. Dan kalau kita padu dengan ayat lain, dia juga menjadi hamba, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ya. Jadi itu sebabnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau hamba ini juga ada dalam bahasa Yunaninya itu doulos, itu tidak ada sedikit pun mengutamakan dirinya, tidak ada sedikit pun untuk mempertahankan, tapi dia harus menjadi penurut, pelaku. Makanya doulos itu hanya menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam perhambaan masa dulu itu sangat menyedihkan. Tidak boleh meningkat, tidak boleh cara umum, hanya menyenangkan. Yesus mengambil posisi seperti itu. Itu dia merendahkan. Nah, bahkan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau juga pelayanan kita bisa begitu, sampai kepada kosong, sampai kepada mati, berarti penurutan dalam kesetiaan dan berani mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kita, saudaraku, semakin mengerti itu dan semakin mengambil posisi seperti itu. Dalam pelayanan ini kita berusaha biar Tuhan tolong kita. Karena apa? Yesus juga sudah berbuat itu. Maka Rasul Paulus juga berkata dengan hal yang sama. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Bahkan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11, apa yang diderita oleh Rasul Paulus di dalam melayani itu terlalu sangat banyak, ya. Ini kalau kita perhatikan banyak sekali. Kalau kita baca 2 Korintus 11 ini mulai ayat 23 dari hal pelayan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Nah ini. Jadi melayani Tuhan ini memang begitu, saudaraku. Kiranya kita lebih mengerti dan kiranya Tuhan lebih menolong kita. Lebih sering di dalam penjara. Nah, kita belum pernah di penjara karena pelayanan kepada Tuhan. Kalau yang lain-lain mungkin bisa. Tapi dia, Rasul Paulus, di penjara karena melayani Tuhan. Didera di luar batas. Nah, jadi nggak ada ampun. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ini disesah itu biasanya cambuk, itu hukum cambuk. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah ini dicambuk 39 kali. Kalau Yesus berapa kali? 40 kali. Nah, tapi kalau Rasul Paulus tidak benar-benar sama dengan Yesus, dia 39. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Siapa yang mati dilempari dengan batu? Stefanus. 3 kali mengalami karam kapal. Nah, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Aku cerita ini dulu. Bahaya banjir benar-benar hanya kemurahan Tuhan. Banjir yang begitu besar. Tapi Tuhan belum membiarkan. Kalau Tuhan tidak membiarkan, biar banjir, biar apapun, tetap kita luput. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kiranya Tuhan tolong kita, haleluya. Tidak ada lagi nanti kita berkata, aduh capek belum apa-apa. Ini aku banyak sekali berjeri lelah. Nah ini Rasul Paulus. Dan bekerja berat. Nah kerap kali aku tidak tidur. Nah kurang tidur, tidur dulu. Nah tapi kalau Rasul Paulus tidak tidur juga tetap maju aja. Haleluya. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah ini bagaimana kesungguhannya. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Nah, ini satu penderitaan. Nah, jadi memang begitu saudaraku. Saya juga kalau ada saudara kita sedih, biarpun aku enggak nangis, enggak usah harus apa begitu, tapi aku juga ikut sedih juga saudaraku. Ya, kita sama ya. Jadi begitulah Rasul Paulus. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi sedih saudaraku. Kita bukan malah bersyukur. Bukan begitu saudaraku. Kalau orang tersandung, ya kita juga hatinya hancur. Jika aku harus bermegang, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita
yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Saudara-saudaraku, dari sini kita lihat betapa pentingnya pelayanan itu sampai segitunya. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena semakin banyak kesulitan kita, semakin banyak penderitaan kita, semakin banyak yang kita alami, Allah tinggal berkata, Tuhan tinggal berkata. Bersama kita mau baca Filipi 2 ayat 9. Sudah ya? Dapat? 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kita lihat di situ? Pelayanan itu menentukan posisi kita. Jadi Yesus yang merendahkan diri itu terus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan diri menjadi hamba, pelayan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi pelayanan kita ini, kalau itu benar-benar kita lakukan untuk Tuhan, bukan ada pikiran yang lain-lain supaya terkenal, supaya ini, supaya beruntung. Tapi kalau itu kita buat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti Tuhan memberkati di sini sampai di surga kekal selamanya. Matius pasal 16. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, bukan 16 ayat 19 sekarang. Pasal 19 ayat 4 ayat 29 ya. Ya, 19 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, jadi Matius pasal yang ke-19 tadi, ayat yang ke-27, ya, kalau lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Mengikut Yesus di dalam hal apa? Pelayanan. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi mengikut Yesus itu, begitu Yesus mencari pengikutnya, pada saat itu Yesus adalah pelayan, melayani. Dan dia melayani sekitar 3,5 tahun, baru dia mati tersalib. Dan selesailah pelayanan itu. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sampai segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Kalau sekarang belum nyata, tapi nanti pasti nyata. Dan kita akan melihat. Dan saat itu hati kita, Tuhan, kami tidak salah mengikut Engkau.
Kami tidak salah melayani engkau. Malah nanti bisa kita ada penyesalan. Kok dulu aku belum terlalu sungguh-sungguh? Kok dulu penyerahanku terlalu sedikit? Nah, jadi kalau seperti murid-murid Tuhan itu, dia mendapat mahkota yang sangat besar karena dia seperti Rasul Paulus tadi, begitu besar pengorbanannya dan penyerahannya, penderitaannya mengikut Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau kita lihat juga di dalam perumpamaan talenta itu, tapi itu artinya bukan di dalam mengembangkan supaya membungakan uang, bukan ya, tapi itu namanya bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi Lukas 19 perumpamaan tentang uang mina. Nah, ini uang mina untuk mereka, ayat pasal yang ke-19 ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia. Di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata kepada seorang bangsawan, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Jadi ada yang menolak, tapi ada yang bersungguh-sungguh. Jangan kita di pihak yang menolak, karena kita mungkin enak di cara dunia, enak di senang-senang, tapi kita di sini adalah untuk mengumpul hal-hal yang indah dalam kerajaan surga. Jadi orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Hal yang seperti ini nggak ada di mana-mana, adanya di kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, jadi menguasai di situ, saudaraku. Itu sebabnya pelayanan kita ini harus memandang kepada Tuhan, harus kita lakukan karena Tuhan, dengan rendah hati, seperti Yesus tidak ingin mendapatkan upah. Buat apa dia mau upah? Tidak. Tapi dia lakukan itu semua dengan tulus dan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga, supaya kita selamat dan kita ada nanti di Yerusalem baru. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itulah yang kita juga lakukan, dan kita juga mencontoh pelayanan Yesus Kristus. Harus selalu ditandai dengan rendah hati. Tidak ada yang kita sombongkan. Kalaupun kita dipakai oleh Tuhan, itu karena kemurahannya. Haleluya. Engkau dipakainya, ada nyanyian begitu kan? Iya. Tapi aku kurang tahu, sudahlah. Jadi yang 10 mina begitu, yang 5 juga begitu, tapi ada yang 1 nggak mau sama sekali. Sudah 1 nggak mau pula.
Dan dia bilang, "Enyalah hai kamu pembuat kejahatan." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri." Ini ayat 22 tadi ya, Lukas 19. "Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur." Dalam arti keras di sini bukan menjadi kejam, tapi menetapkan peraturan, tidak boleh digeser-geser. Jadi firman yang kita dengar itu juga peraturan Tuhan tidak bisa dirubah-rubah. 1.1 iota tidak boleh dirubah-rubah. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi hamba yang jahat itu dia, jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Jadi ini kalau tidak menangkap dalam rohani, ini orang bisa salah. Kalau ini kan perumpamaan tentang uang mina, kan perumpamaan, bukan benar-benar menjalankan, tapi itu dipakai jadi perumpamaan. Nah, di situ saudara-saudaraku. Jadi kalau orang yang memang tidak ada hati nuraninya kepada kekudusan, ini makanya banyak sekali tukang gandain duit. Bukan orang suku lain lagi, suku sono dari mana masuk di sana. Jawa Tengah, rame di mana-mana rame. Tapi bukan begitu kita. Ya, berkat kita justru memberkati orang lain, bukan cari untung dari orang lain. Tuhan bisa buka untung bagi kita. Ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepada Tuhan, "Ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Jadi kalau tidak mau rendah hati dan melayani, itu adalah seterunya Tuhan. Nah ini, jadi seterunya Tuhan. Bagi kita, kita adalah pengikut Tuhan, seperti Rasul Paulus melayani dengan rendah hati dan setia, bersabar walaupun banyak ujian, cobaan, bahkan penderitaan sekalipun. Dan kita harus semakin berani mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada segala hal yang banyak. Jadi Rasul Paulus bisa bersaksi begini. Kisah Rasul pasal 20 tadi ayat 20. Ini 20 verse 20. "Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu." Mari kita melayani Tuhan, berdoa, jangan ada kelalaian. Amin saudaraku. Terus ya, ini saudaraku, biar Tuhan tolong kita. "Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Saudaraku, dengan kita mengisi formulir ini,
sebenarnya kita siap menjadi tawanan roh. Amin saudaraku. Amin, tapi belum tahu artinya ya. Tawanan roh itu kita nggak boleh berbuat semaunya kita. Mau kemana pun kita dibawa harus siap. Nah, makanya ada nyanyian orang Batak gitu, mantap itu. Nang tu dia diboan, nang tu dia diboan, nang tu dia diboan, hui huton ma sian holo. Tahu artinya? Kemana saja saya dibawa, ku ikut dengan kasih. Apapun yang terjadi, karena kita adalah tawanan roh. Kita nggak boleh lagi sembarang kemana-mana. Berdoa, jangan keinginan daging kita yang menang, tapi roh Tuhan yang menang. Itu tawanan roh, saudaraku. Ini. Jadi kita sudah mengisi ini ya. Haleluya. Tuhan kuatkan kita, amin. Tetapi sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tidak khawatir apa-apapun, tidak menghiraukan keselamatan. Ya sudah mau mati-mati, karena dia pikir mati sekarang masuk surga, mati lama melayani, mana-mana sama, terserah bagi Tuhan. Maju, nggak canggung-canggung. Jadi beda, nggak tanggung-tanggung. Maksud saya bukan tanggung, nggak canggung, artinya jejak. Nah ini saudaraku, itu sebabnya ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Haleluya saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita ya, makin maju pelayanan kita, makin bagus. Makanya kata orang masih di situ, lah itu masih terlalu jauh. Di sini ini udah maju, udah sampai jauh sekali nih. Jadi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ini pelayanan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Lakukan sampai akhir. Ya Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, ini yang sangat baik. Dan nanti pelayanan itu yang sampai ke akhir itu untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Sering sekali kalau ada hamba Tuhan meninggal ini selalu ada ini nih, kata-kata ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. Boleh? 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Terus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Melayani sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, saya yakin Tuhan atur yang terbaik bagi kita. Dan kalau Tuhan masih mau pakai kita saksi-saksinya dalam masyarakat dengan kehidupan, ya kalau orang lihat begini, kita nggak pernah susah-susah, nggak pernah ya ribut
sama ya ribut sedikit, gesek-gesekan kayu biasalah ya. Bahasa Batak hau nama si Jono kan masih gosokan, masih ogosan, gitu. Itu bahasa Batak gitu. Ada yang ngerti artinya? Kayu yang berdekatan bisa bunyi ngok, kena angin ngok, ngok. Cuma begitu. Tapi enggak sampai pukul-pukulan begitu, enggak. Nah, biasalah Kak. Tapi saudaraku, kalau kita dilihat orang aman, damai, nanti malah ditanya, kalian nggak pernah ribut ya? Ya ngapain kamu ribut? Kami ribut. Nah, kita harus ada kesaksian begitu. Haleluya. Itu aja orang lihat sudah kesaksian. Kalian kok aman aja? Emang tabungan kalian berapa? Dia pikir karena tabungan makanya aman. Kami aman karena Tuhan Yesus. Karena sehati melayani Tuhan. Ini satu visi, satu tujuan. Tapi menurut pandangan orang begitu. Ada lagi berkata, kalian makan apa ya? Ya, makan nasi. Kadang nggak ada lauknya, tahu tempe aja. Balik telur. Nggak ada minyak, rebus. Enak. Tapi biar telur rebus, kalau sudah berdoa Tuhan berkati, enak aja, sehat, amin. Jadi jangan gara-gara lauk berantem, nggak perlu saudaraku. Jadi itu kesaksian kita. Jadi orang lihat kedamaian, kesejahteraan, ketenangan muka kita. Nah itulah. Kalau Ibu Gembala udah terkenal di sana, panggilannya si Oma. Oma. Kalau dilihat rambutnya putih, Oma. Si Oma dia di sana dipanggil. Udah pokoknya kemana-mana nih si Oma. Gitu. Kalau aku si Opung. Opung. Asal jangan dia bilang nanti ompong. Kebetulan giginya ompong satu langsung kelihatan. Mudah-mudahan jangan itu. Kalau bilang opung ya udahlah, mau apa lagi ya. Nah jadi saudara-saudaraku, setiap pelayanan kita itu tadi kita sudah baca di dalam Timotius itu 2 Timotius pasal 4 tadi ya, begitu tadi yang kita baca ya. Nah sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita rindukan sampai kedatangan Tuhan, dan kita tidak berubah kasihnya. Kita tidak berubah pelayanan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan tolong kita. Bagaikan di dalam Mazmur 92. Boleh baca dulu 2 ayat yang terakhir. Saya hanya begitu aja. Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sudah lakukan penulisan ini. Saya yakin juga adalah dari hati kita mau memuliakan Tuhan. Jadi di dalam hal ini, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25, tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi artinya pelayanan kita itu
sampai Tuhan Yesus datang. Dan barang siapa menang dan melakukan apa ini? Pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Hebat, luar biasa. Mau bersama kita 25-26 1, 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang kita sudah tulis ini lakukan terus sampai Tuhan datang. Dan nanti kita memerintah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.